Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, dijamin mendapatkan syafaatku kelak dari hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita kali ini tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kebalikannya adalah orang yang durhaka kepada orang tua.
alaihi salam di suatu lembah di Bukit Tursina, namanya Lembah Tua. Diturunkanlah 10 firman Allah yang ditulis di batu loh atau batu tulis, yang dikatakannya Allah sendiri yang menulisnya. Di antaranya menyatakan wajib kamu menghormati ibu bapakmu supaya panjang umurmu. Orang yang durhaka kepada orang tua dikatakan akan pendek umurmu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim masalah orang tua ini banyak sekali disebutkan di dalam surat Luqman, sehingga Luqman itu disebut sebagai pendidik. Ya bunayya la tusyrik billah, hei anakku, janganlah syirik kepada Allah. Setelah ajaran tentang jangan berbuat syirik, kemudian ajaran tentang taat kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Kemudian masalah syirik ini surat Luqman ayat 14 dinyatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa syirik itu disebut kezaliman yang besar? Karena orang yang berbuat syirik, dia akan mencari kekuatan selain dari kekuatan Allah, yakni kekuatan jin. Sedang jin itu meminta tumbal, meminta bayaran. Bayaran-bayarannya itu dalam bentuk nyawa, dalam bentuk darah. Disitulah menimbulkan kezaliman, kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan penganiayaan yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hati-hati soal mendidik anak. Anak pun hati-hati soal memelihara hubungan baik dengan kedua orang tua. Kedua orang tua pun jangan berharap anaknya akan membalas guna, akan berbakti, kalau anak tidak dididik dengan baik. Diisyaratkan dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan, anak cucu kami yang menjadi penyejuk hati kami apabila kami memandangnya, dan jadikanlah mereka kelak sebagai pemimpin yang bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu masalah pendidikan bagi anak di dalam keluarga sangatlah diutamakan, karena keluarga merupakan madrasatul ula, madrasah pertama, yakni ibu dan ayah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau tidak dididik anak dengan baik, dia cenderung menjadi anak durhaka, bahkan bisa menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali peringatan-peringatan di mana orang tua harus hati-hati dalam mendidik anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara istrimu, di antara anak-anakmu, ada yang kelak akan menjadi
musuhmu. Fahzaruhum, oleh sebab itu hati-hatilah terhadap mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, kapan anak akan menjadi anak durhaka? Anak akan menjadi musuh. Pertama, apabila dia telah melakukan perbuatan syirik, dia akan bermusuhan dengan orang tuanya karena dia menjauh dari ajaran agama. Apabila dia telah mencandu narkoba, dia menjadi musuh juga bagi orang tuanya dan lingkungannya. Apabila dia telah mencandu judi, juga akan menjadi musuh lingkungannya, musuh bagi kedua orang tuanya. Apabila dia sudah mencandu lagi hal-hal yang bertentangan dengan agama, minuman keras, judi, pergaulan bebas, entah apa lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak ada, sekarang muncul. Bahkan tidak sedikit pula kejahatan kriminal cyber, kejahatan-kejahatan dalam bidang medsos, media sosial, pornografi, banyak lagi yang disebarkan. Kejahatan-kejahatan seperti ini kalau tidak ditanamkan akhlak, pendidikan yang baik terhadap anak keturunan kita, bisa-bisa mereka menjadi musuh agama, musuh orang tua, musuh masyarakat, bahkan menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, hati-hati, bertakwa. Di dalam Al-Quran Karim surat At-Tahrim ayat 6 dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, anak-anak kalau kita tidak didik, justru mereka yang akan menyeret kita ke neraka. Orang tuanya taat ke masjid, taat beribadah, tapi anaknya dibiarkan bergaul bebas, dibiarkan narkoba, kecanduan rokok dan minuman keras, dan entah kecanduan apa lagi. Kalau tidak dikendalikan, mereka tidak akan peduli dengan sholat, tidak peduli dengan bacaan Al-Quran, dan ibadah pun asal-asal jadi saja. Kenapa? Karena tidak tertanam di dalam dirinya bagaimana ketakwaan kepada Allah, bagaimana cinta kepada Rasul, bagaimana seharusnya mematuhi kedua orang tua, bagaimana caranya memelihara hubungan baik dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, bagaimana pula memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Duribat alaihimul dhillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpa bencana dimanapun kamu berada, kecuali kamu memelihara hubungan yang baik dengan Allah dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia. Terakhir kaum muslimin yang berbahagia, anak cucu dan keturunan kita, perlu kita ingatkan sekarang ini adanya perang pemikiran yang disebut dengan ghazwul fikri. Mereka generasi muda akan menjadi umpan perang pemikiran antara barat dan timur, pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran komunis yang dihadap-hadapkan dengan pemikiran yang agamis, pemikiran yang tauhid, yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Mereka lebih cenderung ingin bebas, tidak mau terikat dengan agama apapun. Awalnya mereka agnostik, akhirnya menjadi ateis, akhirnya menjadi musuh agama dimanapun mereka berada. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia,
Semoga di dalam peperangan pemikiran Ghazwul Fikri ini umat Islam terbentengi, generasi muda terbentengi, dan umat Islam keluar sebagai pemenang atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada dalam suatu negara apa yang disebut dan yang kita inginkan dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.